Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita akan membahas tentang kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah untuk pertemuan yang kedua, yaitu di malam Jumat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita dalam pengajian malam hari ini, karena malam ini adalah Sayyidul Ayyam, sebaik-baiknya hari dalam satu minggu. Setiap satu minggu ada hari terbaik, yaitu hari Jumu'ah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan untuk umat Islam, yaitu para laki-laki, untuk pergi ke masjid menunaikan sholat Jumat. Idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ketika kalian itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari Jumat, maka bercepat-cepatlah menuju ke masjid dan tinggalkanlah kalian semuanya jual beli. Jamaah rahimakumullah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dari hadis yang kelima. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ayatul munafiqina salasatun. Tanda-tanda dari orang-orang munafik ada 3. Jika kita ada salah satu dari tanda-tanda tersebut, nauzubillah, kita termasuk adalah orang-orang yang munafik. Apa itu tanda-tandanya? Idza hadasa kadzaba. Ketika kalian itu berbicara atau orang-orang munafik itu berkata, maka dia selalu berbohong. Bohong, di sini bohong, di situ bohong, di mana-mana ada kebohongan. Ini adalah salah satu dari tanda-tanda orang munafik. Dan ini ternyata sudah ada ketika zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia menyembunyikan keimanannya, menampakkan bahwa dia itu menyembunyikan kekafirannya, dan menampakkan pada jamaah semuanya, pada Nabi dan para seluruh sahabat, bahwa dirinya adalah seorang yang beriman. Tapi ketika waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada mereka untuk berjihad, mereka malah membangkang dari perintah jihad itu, tidak mau ikut dalam berjihad. Ketika perang Uhud, mereka ada sekitar 300, kemudian mereka pergi atau kembali lagi dari barisan orang-orang muslim ketika waktu itu. Ini adalah tanda-tanda orang munafik. Dan orang-orang itu sukanya adalah mengumbar janji. Ketika waktu dia berjanji, maka dia pasti mengingkari janji tersebut. Wa idza wa'ada akhlafa. Ketika mereka berjanji, maka selalu mengingkari. Wa idza tumina, dan mereka ketika waktu diserai atau dipasrai suatu amanah, khana, mereka akan khianah dalam amanah tersebut. Rawahu Syaikhan an Abi Hurairah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, yang dimana ditulis oleh Syaikhan, yaitu Bukhari dan Muslim. Jamaah rahimakumullah, bahwa orang-orang munafik ada di sekitar kita, bukan hanya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, di zaman sekarang pun masih ada, sampai sekarang masih ada. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Di tengah-tengah kita pasti ada orang-orang yang selalu berbohong, orang-orang yang ketika kita berikan amanah, dia ternyata orang itu selalu khianat. Kemudian ketika waktu dia berjanji, pasti mengingkari janji. Dan orang-orang munafik nanti nauzubillah akan fiddarkil asfali minan nar. Dia akan dimasukkan ke neraka di lembah paling dasar. Orang-orang kafir mungkin masih ada di atas mereka, tapi yang namanya orang-orang munafik di paling dasar keraknya api neraka, nauzubillah. Karena mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang pura-pura baik di depan kita, ternyata orang itu adalah sangat jahat sekali. Ini sering terjadi seperti itu. Kita sudah
sudah baik terhadapnya, sudah mempercayakan anak kita kepadanya, ternyata anak kita itu bukannya dirawat dengan baik, ternyata dicubitinya, ya, ditendang-tendang. Dan ini banyak kasus seperti ini, ya. Ada babysitter yang seperti itu. Ketika kita menjadi seorang yang dipasrahi jabatan, maka sesungguhnya jabatan itu kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Disinilah arti amanah yang sesungguhnya. Kemudian ayatul izzat yang ketujuh, hadis yang ketujuh, ibtaghur rif'ata indallah, carilah ketinggian derajat di depan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah kita mencarinya? Tahlumu amman jahila alaika, yaitu berbuat baik kepada orang-orang yang tidak berbuat baik terhadapmu. Dia jahat terhadapmu, maka baikilah akhlakmu terhadapnya. Kasih aja terus, ya. Ini akhlak mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang mungkin jahat terhadap kita, tapi jangan sampai kita juga jahat kepadanya. Baiklah, ya, akhlak kita mulia di hadapannya, bicara kita selalu baik terhadapnya, tersenyum di hadapnya, maka orang itu akan lambat laun akan menjadi orang yang baik juga di depan kita. Wa tu'ti man harramaka, dan berilah orang-orang yang tidak memberimu. Ini sangat sulit sesungguhnya. Ada orang yang jahat terhadap kita, kita baiki akhlak kita kepadanya. Ada orang yang tidak pernah memberi sama sekali kepada kita, ternyata kita memberi sesuatu kepadanya. Ini adalah hal-hal yang sulit, tapi kita bisa melakukannya. Kemudian abghadul ibadi ilallahi man kana saubahu khairan min amalihi, paling dibenci-bencinya hambaku di depan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seorang yang pakaiannya lebih baik daripada amalnya. Siapakah orang tersebut? Antakuna saubuhu siyabul anbiya, jika seorang itu pakaiannya adalah pakaian para nabi, kata Rasul, wa amaluhu amalal jabbarin, tapi perbuatannya adalah perbuatan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenggotnya panjang, selalu pecian dimanapun berada, selalu pakai jalabiyah, jubah yang panjang-panjang putih-putih tersebut. Kadang bukan hanya peci saja, tapi dilapisi dengan imamah yang sangat besar sekali, dililit-lilitkan di atas kepalanya. Tapi ternyata orang itu adalah orang yang jahat, seakan-akan adalah guru alim, tapi ternyata meniduri santriwatinya. Nauzubillah. Ini terjadi, jamaah semuanya. Orang yang seperti ini jangan sampai kita berikan label dia seorang ustadz, karena dia sesungguhnya adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakaiannya saja disembunyikan dalam kebaikan, ya, akhlaknya ternyata akhlaknya orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nomor 8, ablighu, nomor 9, ablighu hajata man lam yastati iblagha hajatihi, berilah atau sampaikanlah hajat orang yang tidak bisa menutupi hajatnya. Ada orang hutang kepada kita, kita beri saja. Mungkin bisa jadi adalah orang itu adalah orang yang membutuhkan. Faman ablagha sultanan hajataman la yastati iblaghaha sabbatallahu ta'ala qadamaihi ala sirat yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyampaikan hajat orang yang tidak bisa memberi atau tidak bisa menutupi hajatnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan, ya, menetapkan kedua kakinya di atas siratal mustaqim. Siratal mustaqim adalah jembatan yang menghubungkan antara mahsyar dengan surga.
Kemudian siratal mustaqim itu jembatan yang sangat-sangat tipis sekali. Kemudian orang pasti akan melewati di atasnya. Barang siapa yang lewat begitu saja, maka sampai dia ke surga tanpa harus mencicipi yang namanya nauzubillah azab neraka. Tapi karena saking kecilnya jembatan tersebut, banyak orang yang tergelincir ke neraka. Kenapa seperti itu? Karena memang amalnya masing-masing, satu sama lain berbeda. Barang siapa orang yang kemudian ketika waktu ada orang yang membutuhkan sesuatu, kemudian dia cepat-cepat memberikan hajatnya tersebut, maka yakinlah orang tersebut akan ditetapkan kedua kakinya di atas siratal mustaqim. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menapaki jembatan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya bna Adam, ati rabbak tusamma aqilan." Wahai anak Adam, taatlah kepada Tuhanmu, maka kalian akan disebut orang-orang yang berakal. Agama ini adalah agama yang dapat dirasio siapapun itu. Kenapa kita diharamkan untuk minum arak? Pasti kita bisa menjawabnya. Kenapa kita diharamkan berzina? Pasti kita mempunyai jawabannya masing-masing. Kenapa kita diwajibkan untuk membayar zakat, bersedekah, baik kepada orang lain, dan lain sebagainya. Semua ini adalah penekanan-penekanan dalam agama ini, agama Islam. Coba Anda pasti tidak akan menemukan selain agama Islam. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita dalam hadis-hadisnya ataupun dalam Al-Quran. Beliau mengajarkan kepada umatnya bagaimanakah tata cara kita beradab kepada orang lain. Dari mulai kita bangun tidur ada adabnya, adab makan, adab minum, adab sampai yang namanya berjima atau kumpul kepada dengan istri kita, itu ada adabnya. Bagaimanakah memulainya, bagaimanakah menyentuhnya, bagaimanakah doanya, semuanya ada adabnya. Inilah keindahan yang ada pada agama ini, Islam. Tapi coba lihat agama yang lain tidak ada adab yang seperti itu. Maka orang-orang yang bisa berpikir tentang agama ini, karena dia itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu adalah orang yang akil, orang-orang yang berakal. Wala ta'sihi fatusamma jahilan, dan janganlah kalian itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian akan dikatakan sebagai orang-orang yang bodoh. Orang yang bodoh adalah orang yang tidak bisa berpikir tentang agama ini. Agama ini sangat indah sekali, tatanannya sangat luar biasa, sehingga orang yang bermaksiat kepada Allah, tidak tunduk kepada Allah, orang itu adalah orang yang bodoh. Abghadul halal, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilallah at-talaqu, rawahu Abu Dawud fi sunanihi. Yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu adalah halal, adalah at-talaq. At-talaq, perceraian. Data perceraian yang ada di Indonesia, kalau kita berbicara tentang perceraian, sangat luar biasa sekali, besar sekali. Kenapa seperti itu? Ya, karena bisa jadi pertama adalah kondisi perekonomian seorang ketika waktu menikah belum sepenuhnya matang, tapi dia memaksakan diri untuk segera menikah. Disinilah kemudian terjadi banyak perceraian. Dia tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya, kepada anaknya. Yang terjadi apa? Ujung-ujungnya adalah perceraian. Yang kedua adalah karena dia mempunyai perselingkuhan, punya selingkuhan lagi. Nauzubillah, dia selingkuh, terjadilah perceraian. Kemudian berikutnya yang paling banyak terjadi memang adalah faktor ekonomi. Ekonomi yang matang
ekonomi yang mapan, seorang yang bisa menafkahi lahir batin istrinya, keluarganya, maka orang itu sesungguhnya bisa menjaga harmoni dari keluarganya. Tapi kalau orang yang tidak bisa menjaga perekonomiannya, biasanya akan cenderung pada hal-hal yang dilarang dan sampai perceraian dan lain sebagainya. Meskipun ini adalah halal, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala paling membencinya. Jangan sampai sedikit-sedikit kita kemudian mengumbar yang namanya at-thalaq. Kamu aku tolak ya, awas kamu ya, aku tolak ya. Tidak bisa seperti itu jamaah. Ini haram hukumnya. Jangan sampai bermain-main tentang tolak, meskipun itu adalah halal hukumnya. Main-main kita, jatuhlah tolak kita. Jangan sampai bermain-main yang namanya tolak. Kemudian atani Jibril. Pernah suatu ketika aku didatangi Jibril. Faqala ya Muhammad, wahai Muhammad, kata Jibril, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu wahai Muhammad, karena sesungguhnya engkau akan mati. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufaraquhu. Dan cintailah siapa saja yang kamu ingin cintai, karena kamu akan putus darinya atau meninggalkannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majzi bihi. Dan beramallah sekehendakmu wahai Muhammad, karena engkau akan dimintai pertanggungjawaban atas amalmu tersebut. Wa'lam, ketahuilah Muhammad, anna syarafal mu'min qiyamuhu bil laili. Sesungguhnya mulia-mulianya seorang mukmin adalah orang-orang yang mendirikan malam-malamnya dengan salat. Wa izzuhu istighna'uhu anin nas. Dan tingginya derajat seseorang adalah karena dia tidak membutuhkan dari orang lain. Artinya ada poin-poin di sini yang ingin saya sampaikan. Pertama, kalau kita hidup pasti akan mati, maka hiduplah sebaik-baiknya. Ini pesan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahbib masyita. Kalau kita mencintai seseorang, cintailah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai mencintai karena apapun itu, karena harta mungkin, karena kecantikan mungkin, karena kita sesungguhnya akan berpisah dari orang tersebut. Tapi kalau cinta abadi karena landasan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempertemukan kita dengan orang yang kita cintai. Bisa jadi hari ini kita mencintai orang yang kita cintai, tapi karena nafsu saat, maka kita tidak bisa bertemu dengannya di akhirat nanti, nauzubillah. Dan beramallah sesukamu wahai Muhammad, karena engkau akan mempertanggungjawabkan, diganjar atas amalmu tersebut. Kalau kita beramal, maka sebaik-baiknya lah kita gunakan waktu kita dengan baik. Kehidupan ini sesaat jamaah. Suatu ketika kita akan berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Suatu ketika kita akan dibalas dengan apa yang kita usahakan di dunia ini. Kalau memang kita mengusahakan yang baik, beramal yang baik, maka balasannya adalah juga kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali dibalas dengan kebaikan pula. Tidak mungkin seorang berbuat baik kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keburukan di akhirat nanti. Dan yang kedua terakhir adalah sesungguhnya orang yang mulia-mulianya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang selalu salat malam, qiyamuhu bil laili. Dia salat ketika seorang sudah tertidur pulas. Dia menghadap Allah dengan lelehan air mata. Ya Allah, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Ini adalah doa ketika waktu tahajud ya. Allahumma anta rabbi, Allahumma lakal hamd, innaka ala kulli syai'in qadir, Allahumma lakal hamdu, dan lain sebagainya.
Ini adalah doa yang kita panjatkan dalam sholat malam kita. Kemudian yang terakhir adalah seorang yang tidak membutuhkan manusia. Artinya kalau memang kita bisa mengerjakannya sendiri, jangan sampai kemudian kita suruh-suruh orang lain untuk mengerjakannya. Kita bisa mengerjakan sendiri. Jamaah, ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.